Dedi, ini ada tantangan yang juga mesti didorong oleh anggota dewan tentunya seperti yang tadi disampaikan. Karena kalau tidak bekerja bersamaan jalannya termasuk regulasinya kan akan susah kalau kita menggunakan dana APBN juga, Bang. Ya, pertama saya mau bilang bahwa regulasinya tadi sudah disebutkan oleh Bung Anas ya, bahwa ada Perpres nomor 12 tahun 2001 ya, bahwa 40% dari belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah itu harusnya ditujukan kepada UMKM ya dan industri dalam negeri. Termasuk misalnya sampai yang pagu 15 miliar tuh harus kepada UMKM. Harusnya. Nah, yang jadi persoalan kan sekarang 57% dari data 2021. 57% barang yang terdaftar dalam e-katalog itu adalah impor, produk impor. Hanya 43%-nya yang produk dalam negeri. Dari 43% itu pun hanya 4% yang punya TKDN. Nah, selebihnya 39% itu non TKDN. Ini yang saya kira menjadi salah satu concern Pak Jokowi. Jadi bukan soal sekedar membangun masalah importasinya, tetapi akhirnya APBN itu tidak dinikmati oleh rakyat. Itu yang menjadi dasar persoalannya kalau menurut kami, ya, bukan sekedar soal impornya aja. Karena kalau kita mau bicara jujur memang, misalnya ini seolah-olah menjadi narasi yang anti impor, salah, bukan ke sana. Karena realitanya kita memang harus mengimpor, karena tidak semua barang kita bisa produksi. Yang kedua, tidak semua kita punya barang substitusinya, kan gitu. Yang ketiga, belum tentu kita produksi pun harganya lebih murah. Nah, kan ini problem. Itu bicara kita soal ekosistem industri secara keseluruhan. Ya tadi Bang Faisal bicara tentang the mother of industry. Itu kan ada besi, baja, ya, dan petrokimia. Nah, walaupun pemerintah sudah mengarah ke sana di sektor petrokimia sebenarnya sudah ke sana. Tetapi di baja kita ini ya ampun-ampun deh. Ya. Dulu Bung Karno mendirikan Krakatau Steel itu kan ke sana arahnya. Tahu nggak berapa besar uang yang keluar dari kita gara-gara baja mobil itu aja. Itu gedenya nggak karu-karuan. Tapi Krakatau Steel tidak memproduksi itu. Malah dulu dia investasi di blast furnace yang terbukti ngawur dan jadi masalah sampai hari ini dan nyaris bikin bangkrut Krakatau Steel, nyaris. Ya. Nah ini kan problem mendasar kita. Tetapi lebih dari situ juga saya mau katakan begini. Selama ini juga kementerian itu, ya, pemerintah lah saya katakan, bukan kementerian. Ini memang sudah punya tradisi panjang kong kali kong dengan importir. Ini terus terang saja saya katakan, ya, apalagi yang dia banyak barang-barang. Saya mau ambil contoh aja. Harusnya dari Covid, ya, industri kita ini mendapat keuntungan. Tapi ya jarum suntiknya dari mana? Cool box-nya dari mana? Itu kalau industri dalam negeri mau masuk e-katalognya Kementerian Kesehatan, itu ampun-ampun, jangan harap bisa masuk. Hal yang sama terjadi di BUMN, begitu juga. Jadi ada persoalan di situ, memang ada pemburu rente, saya harus katakan itu ada pemburu rente di sana yang menjaga kepentingan-kepentingan itu. Tapi di sisi lain juga ada persoalan, karena barang substitusinya belum banyak, harganya belum kompetitif, akhirnya mereka memilih yang produk luar yang memang lebih murah. Kenapa? Kalau dia ambil yang lebih mahal, ya nanti diperiksa polisi, KPK dan jaksa. Lah ini kan juga harus menjadi satu tarikan nafas. Nggak bisa, karena problem kita sebenarnya menurut saya kemarin Pak Jokowi itu, kalau barang yang sudah ada di sini, ya berikanlah cara supaya itu mudah menyerap APBN. Boleh gampang gitu. Nah ini yang nggak terjadi. Ini ada usaha yang luar biasa dari LKPP juga kan Bang. Apalagi yang kemudian. Ya seharusnya begitu ya. Ini ya gini ya. Tadi kalau persoalan barang substitusinya sudah ada, harganya sudah oke. Saya mau kasih contoh. Dulu saya lama bekerja di UNDP. Pengadaan itu terpusat di New York. Ya, kita mau beli meja kursi itu harus lewat New York. Tetapi kita hanya duduk di sini, lihat vendor list, kasih quotation ke mereka kembali, kita putuskan. Tinggal soal selera, karena soal harga pasti sudah kompetitif. Ya, itu resume kita kirim ke New York. Hanya hitungan jam kembali. Di kita ini pengadaan barang dan jasa, itu ada lubang hitam.
Ini problem, makanya dari dulu waktu Pak Agus yang dulu ketua KPK, waktu Pak Jokowi menang pertama, kita pernah mendiskusikan ini. Saya bilang alangkah enaknya kalau pemerintah ini punya otoritas tunggal, badan tunggal, sekarang LKPP ya. Karena waktu itu masih sedikit yang melalui LKPP, Mas Anas ya. Kalau semua ada di sana ya, pengawasan KPK pun lebih enak. Nggak harus mengawasi seluruh pengadaan di seluruh kementerian pemerintah daerah. Karena langsung begitu APBN APBD diketok langsung tahu tahun ini butuh kursi berapa, meja berapa, ini berapa, kertas berapa, tinggal semua yang sudah ada di vendor list lempar. Untuk daerah ini lu kasih harga berapa, ini berapa. Jadi tidak ada yang aneh, tidak ada pihak ketiga, tidak ada pemburu rente yang diantaranya. Tidak ada hantu dalam tanda Tidak petik ada, di tengah-tengah iya, itu ya. sama juga dengan konstruksi. Kalau di konstruksi itu satu pengadanya seperti di Korea, enak sekali. Iya kan? Tinggal kita punya vendor list gitu ya. Kalau ada proyek di sana, kita sudah tahu siapa aja yang kompeten, punya kompetensi dasar, tinggal bilang mau bangun ini, lu berapa harganya? Tinggal lihat itu. Nah, sekarang yang terjadi apa? Orang pinjam PT untuk ikut pengadaan, pinjam bendera, segala macam, adalah persenan untuk kesana kemari. Lah ini kan tergantung kita mau apa. Nah kembali lagi saya kira yang paling penting, karena ini concernnya adalah sebenarnya bagaimana rebound ekonomi ini dinikmati oleh rakyat kita, juga kue APBN itu 40%-nya dinikmati pengusaha UMKM dan pengusaha kecil. Ini yang harus kita dorong, LKPP pengadaan tuh memang harus sinkron semua. Tidak boleh lagi ada di perkementerian kalau menurut saya. Langsung masuk ke satu aja. Jadi dan itu sistem vendor list aja, nggak perlu ada tim tender, nanti nego-nego makan malam dengan siapa. Itu menurut saya bullshit, selama itu masih ada omong kosong. Sekarang sudah. Jadi gini, jadi benar sekali nih. Itulah dulu target produk LKPP itu setahun 95.000. Tapi kami per Maret ini kami target 200.000 produk naik. Dan sekarang sudah 215.000. Target akhir tahun 1 juta produk karena mekanismenya sudah kita potong. Tidak ada lagi negosiasi harga untuk memasukkan barang. Dan sekarang produknya kita buka untuk masuk sebanyak-banyaknya. Jadi kalau tadi data masih 57%, saya kira ke depan akan banyak jauh berkembang. Betul. Sekarang sudah mulai nambah. Nanti kita coba konfirmasi bagaimana kesiapan dari Kemenkop juga untuk bisa mendorong, termasuk juga lubang hitam yang tadi dalam tanda petik di-mention. Mengapa dan bagaimana caranya untuk bisa mengikis pelan-pelan? Bang Faisal pasti juga punya catatannya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.